Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Kali ini, Bang Pet akan membawakan satu lagi kisah dari Bang Pian yang sebelumnya sudah beberapa Bang Pet bawakan. Cerita ini ditulis oleh Bang Untung Prasetyo. Lantas bagaimanakah keseruan dari cerita dan kisah-kisah Bang Pian kali ini? Simak cerita ini ya, dan selamat datang di channel Bang Pet's Illustration. Sore itu, sepulangnya dari bekerja, Bang Pendi menyempatkan diri untuk mampir ke sebuah warung kopi, tempat di mana dulu dia biasa menghabiskan waktu sambil menunggu penumpang dan juga orang-orang yang membutuhkan jasanya. Ramai canda tawa dengan teman-teman Bang Pendi yang melepas lelah, membuat sore itu terasa begitu hangat. Bang Pendi, yang sudah hampir 1 bulan lamanya tidak menikmati kopi tubruk buatan Mang Mehmet, kembali bisa merasakan kenikmatan kopi khas racikannya. Bersama dengan teman-temannya pun, Bang Pendi kembali berbagi cerita tentang pekerjaan mereka dan juga pengalaman yang mereka jumpai. Di antara orang-orang yang sedang berkumpul dan bersenda gurau itu, Bang Pendi terus saja memperhatikan seorang pemuda yang usianya nampak terpaut jauh di bawahnya. Pemuda itu nampak merenung sambil sesekali mengusap wajahnya, kemudian menghela nafas panjang, seolah melepaskan beban pikiran yang sedang dia miliki. "Riz, lihat dah, bocah yang duduk di ujung noh. Itu bocah mana sih? Kelihatannya lagi sumpek banget tuh anak," tanya Bang Pendi kepada Bang Aris. "Itu orang dari Kebumen, Pen. Kasihan tuh bocah, mau pulang kampung kagak ada ongkos, mau tidur di rumah yang dia jaga, ditakut-takutin mulu sama penghuninya," balas Bang Aris menjelaskan. "Lah, bisa apes bener tuh bocah. Emangnya dia nunggu di rumah mana?" tanya Bang Pendi penasaran. "Itu rumah yang dulu ditempatin sama si Gagu, yang mau dijual kagak laku-laku itu, Pen," sahut Bang Boim menjelaskan. "Buset, jadi dia yang gantiin si Gagu?" tanya Bang Pendi yang merasa heran. "Jadi ceritanya, semenjak si Gagu meninggal, rumah itu dijual, tapi murah banget, makanya ada yang mau beli," ujar Bang Aris. "Nah, ama yang punya rumah, itu rumah direnovasi. Dulu mah kita sering banget dapat ojekan di klinik, Pen. Orang bentar-bentar tuh tukang bangunan, ada yang jatuh dari steger, ada yang injek keramik pecah sampai berdarah-darah, ada yang kesurupan, ada yang hampir meninggoy juga di situ. Pokoknya seru dah. Lagian lu mentang-mentang udah kerja enak, kagak pernah nongol sih, jadi kagak tahu berita kan?" imbuh Bang Aris menjelaskan. "Gua juga pernah denger sih, Bang. Cuman gua sibuk banget. Ngomong-ngomong, siapa yang orderin rumah itu sampai bisa laku? Jago bener tuh orang, kalah ilmu gua," balas Bang Pendi yang membuat teman-temannya tertawa. Di tengah perbincangan mereka tentang sebuah rumah yang sudah sejak tahun 90-an itu kosong, sosok pemuda yang diceritakan oleh Bang Aris pun berjalan menghampiri mereka dengan maksud ingin membayar segelas kopi hitam yang sudah dia habiskan. Bang Pendi yang merasa iba ketika melihat pemuda itu pun menyapanya dan menawarinya kopi lagi sambil memberikan rokok kepada pemuda itu. "Udah, di sini dulu man, ntar aja pulangnya. Lagian lu betah amat tinggal di rumah demit," celetuk Bang Boim yang membuat pemuda bernama Darman itu tersenyum. Mas, kenapa sampean nekat banget sih? Mau-maunya kerja di situ, kayak nggak ada kerjaan lain," sahut Bang Pendi sambil kembali menawarinya rokok dan juga memesankan Darman segelas kopi. "Ya terpaksa mas, wong kabare saya disuruh jadi tukang kebun. Lah saya ndak tahu kalau disuruh jaga rumah keramat itu," balas Darman dengan logat Jawa yang sangat khas. "Maksudnya, kabarnya gimana man? Emang siapa yang bawa lu kerja di mari?" "Maksud saya mas, infonya kerjaan saya itu jadi tukang kebun. Lah kalau tahu suruh tinggal sendiri di rumah yang angker gitu, yo saya ndak mau lah," balas Darman menjelaskan. "Lah terus kenapa sampean bertahan kalau sampean udah nggak betah?" "Ya mau gimana lagi mas, duit udah ndak punya. Kalau berhenti kerja sekarang ya saya rugi. Lah wong saya bisa sampai sini saja, ongkosnya pinjem kok. Udah lama man nungguin rumahnya si Gagu. Gua rasa yang ganggu di situ paling arwahnya si Gagu turis," ucap Bang Pendi
yang membuat Bang Aris, Bang Poim, dan beberapa orang yang ada di sana tertawa. Udah mau 2 minggu bang, ya saya betah-betahin aja lah, orang tinggal 2 minggu lagi kok. Duduk dulu dah, kopi nih diminum. Mau pesan mie rebus, juga pesan aja, ntar gua yang bayar, ucap Bang Pian yang langsung disambut sorak-sorai dari orang-orang yang ada di sana. Alhamdulillah, sore ini kita ngopi gratis. Kapan lagi ditraktir sama Juragan Palu Gada? Ya gak Riz? Sahut Bang Poim yang kembali disambut kata setuju dari teman-temannya. Udah tenang aja, gua juga yang bayar, balas Bang Pendi dengan tegas. Oh iya man, emangnya apa aja yang pernah lu alamin selama tinggal di rumah itu? Tanya Bang Pendi penasaran. Soalnya dulu gua sering denger katanya ada kuntilanaknya di rumah itu man. Sore itu Darman pun mulai menceritakan tentang rumah kosong yang telah 2 minggu ini menjadi tempat dia tinggal. Dia mengaku jika udara di rumah itu terasa dingin. Dan hal pertama yang dialami adalah ketika sehabis maghrib, dia keluar untuk membeli rokok. Dan sekembalinya dia ke sana, dia merasa bayangan rumah itu tampak menyeramkan di bawah temaram lampu jalan yang redup. Dengan langkah ragu, Darman pun membuka pintu yang berderit nyaring, seolah mengisyaratkan keberadaan sesuatu di dalam sana. Setelah berada di ruang tamu, Darman langsung menyalakan lampu yang seingatnya tadi sudah menyala ketika dia tinggalkan. Dan bulu kuduknya pun kembali meremang ketika lampu di ruang tamu itu mulai berkedip-kedip sebelum akhirnya mati sendiri. Mendapati hal itu, dia hanya menghela nafas panjang dan berjalan menuju ke sebuah kamar kecil yang ada di sudut rumah yang menjadi kamar tidurnya. Setelah berada di kamar, tiba-tiba rasa kantuk datang menyerangnya. Dia pun merebahkan tubuhnya di atas kasur tipis yang mulai terasa akrab dengannya. Namun, belum lama dia memejamkan mata. Darman merasakan adanya hawa dingin yang tak wajar. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara berderak seperti langkah kaki dari luar kamar. Perlahan, suara itu semakin mendekat, seolah-olah ada seseorang yang berjalan ke arahnya. Darman pun menahan nafas, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah ilusi karena rasa lelahnya setelah menempuh perjalanan jauh dari kampung halamannya. Walau bulu kuduknya kembali meremang, tetapi Darman terus mencoba untuk tetap tenang. Dan tak lama kemudian, pintu kamarnya terlihat sedikit bergerak dan membuat hatinya mulai berdegup kencang. Dengan tubuh gemetar, dia berusaha mencari siapakah yang telah membuka pintu kamarnya itu. Dan ketika dia terduduk, suara langkah yang diseret itu perlahan bergerak ke arah dapur. Pergi dari sini. Terdengar suara bisikan lirih yang entah dari mana asalnya. Darman terlonjak kaget. Dia melompat dari tempat tidur dan meraih tas kecilnya. Dengan tergesa-gesa, dia membuka pintu kamar lalu berlari keluar rumah. Dan sejak saat itu, gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata terus muncul dan membuatnya ketakutan. Oh, yang nyuruh lu pergi itu suara laki apa perempuan man? Tanya Bang Pendi penasaran. Suaranya sih perempuan bang. Ya kalau cuman suara sih, mendingan lu sumpel aja tuh kuping lu. Pantesan dulu si Gagu betah bertahun-tahun tinggal di situ. Nah dia kan budek, kalau lagi ada setan ngomong dia nggak denger. Celetuk Bang Poim yang membuat mereka semua tersenyum dan tertawa. Suaranya sih suara perempuan bang, balas Darman menjelaskan. Ya kalau cuma suara aja sih, mendingan kamu sumpel aja kupingmu. Oh iya, pantesan dulu si Gagu bertahun-tahun betah tinggal di situ. Nah dia kan budek, kalau lagi setan ngomong dia nggak denger. Celetuk Bang Poim yang membuat Bang Pendi tersenyum dan teman-teman yang lain ikut tertawa. Bukan cuma suara bang, tapi semakin hari gangguannya itu juga semakin meningkat. Puncaknya itu malam Jumat kemarin. Saya lagi enak-enak tidur, tahu-tahu dipeluk dari belakang. Mana tangannya itu dingin banget. Ya Allah, lemes saya bang, ujar Darman menjelaskan. Nah, kalau itu serem dah tuh. Mungkin kalau gua di posisi lu juga gua udah ngompol kali, ucap Bang Pendi sambil menatap ke arah Bang Aris. Serius man, lu dipeluk gitu? Wah, kalau ini sih udah nggak main-main dah, timbal Bang Poim yang tampak mulai serius mendengarkan cerita Darman. Iya bang, saya sampai susah gerak. Nafas saya itu sesek
kayak ada yang nindihin. Pas buka mata, itu saya lihat bayangan hitam gede banget di pojokan kamar. Matanya merah bang. Wah, saya udah hampir pingsan itu, imbuh Darman sambil mengusap wajahnya karena masih terlihat trauma. Gila, itu mah bukan gangguan biasa man. Bisa jadi itu arwah yang masih gentayangan di situ dan gak rela rumahnya dipakai, sahut Bang Boim yang wajahnya semakin serius. Kayaknya lu harus pergi dari situ man. Kalau kata gua mah jangan ambil resiko. Iya man, mending lu berhenti aja, lu cari kerjaan lain, sahut Bang Aris sambil menuang air putih ke dalam teko. Lah mau berhenti gimana? Orang dia udah cerita kalau dia kagak punya duit. Emangnya mau jalan kaki ke Kebumen? Jawab Bang Pendi dengan wajah serius. Nah, lu mau bantu dia dah Pen. Lu kan lagi longgar sekarang. Lu cariin dialah kerjaan dulu. Masa iya bos lu kagak butuh karyawan lagi? Sahut Bang Aris dengan wajah serius. Beberapa saat berlalu, tiba-tiba ada suara seseorang dari depan warung yang memanggil-manggil Bang Pendi. Dan setelah Bang Pendi keluar dari dalam warung kopi tersebut, Bang Pian langsung memarkirkan sepeda motornya, kemudian menyusul Bang Pendi yang kembali terlihat perbincangan hangat bersama dengan Darman dan yang lain. Assalamualaikum, seru Bang Pian sambil mengangkat tangannya dan menyapa semua orang yang ada di warung itu. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan nih, pawangnya Demit dateng nih, balas Bang Boim yang membuat Bang Pian tertawa. Rame bener, kayak lagi mau rapat dewan aja lu pada. Emangnya lagi pada ngebahas apaan sih? Tanya Bang Pian yang langsung duduk dan membuka jaketnya. Wah, pas banget Yan, lu dateng. Ada yang butuh bantuan lu nih Yan. Bantuan? Lu kira gue dinas sosial? Enak aja. Iya Yan, ini ada teman kita dari Kebumen. Dia kerjanya itu nunggu rumah angker yang ada di pertigaan ujung tuh, yang dulu ditempatin sama orang gagu itu. Lu inget kan? Oh, itu. Lah kan enak sekarang mah. Itu rumah udah dibangun, udah rapi. Apanya yang perlu dibantu? Dengan sigap, Bang Pendi, Bang Boim, dan juga Bang Aris pun bergantian menceritakan tentang Darman yang sedang dibuat bingung. Di satu sisi, dia sudah tak tahan dengan gangguan yang terus saja dialami. Tapi di sisi lain, Darman sendiri juga bingung karena sudah tak memiliki uang untuk kembali ke kampung halamannya. Bang Pian hanya mengangguk-angguk mendengar cerita itu. Sesekali, dia menyeruput kopi hitam yang baru saja disajikan oleh pemilik warung. Matanya menyipit, menandakan pikirannya sedang bekerja, mencari solusi terbaik untuk masalah yang sedang dihadapi oleh Darman. Jadi, lu bener-bener diganggu sampai segitunya, Man? Tanya Bang Pian memastikan. Iya bang, saya udah ndak kuat. Tiap malam pasti ada aja gangguannya. Saya ndak bisa tidur nyenyak. Ya udah, ntar malam kita ke sono dah. Gua mau lihat sendiri setan model apa yang berani gangguin lu sampai segitunya, ucap Bang Pian yang malah membuat Bang Pendi, Bang Boim, Bang Aris saling beradu pandang. Kita lu aja mah gerobak bakso no. Gua mau ogah, balas Bang Boim sambil bergidik. Lah, lu bagaimana sih Im? Katanya lu mau nolongin Darman. Ya kita ke sononya bareng-bareng. Kakak enak, biar pada kakak penasaran. Bener gak Pen? Iya bener, ayolah Im. Kalau bareng-bareng mau dah. Kalau gua sih ayo aja. Orang rame-rame, masa iya setannya berani nongol? Ya gak Pen? Mendengar itu, Darman nampak sedikit lega. Sementara yang lain masih saling pandang dengan ekspresi antusias sekaligus waspada. Mereka tahu jika Bang Pian sudah turun tangan, pasti akan ada sesuatu yang menarik terjadi malam ini. Malam itu, setelah semua siap, mereka pun mulai bergerak menuju ke rumah angker yang ada di pertigaan itu. Jalanan di daerah itu sudah terlihat sepi. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan melintas di kejauhan, dan lampu jalan yang redup semakin menambah kesan suram di sekitar rumah itu. Setibanya di depan rumah, Darman terlihat semakin gelisah. Rumah itu tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya rembulan yang tertutup awan tipis. Pepohonan di sekitar rumah juga bergoyang pelan, tertiup angin malam, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seolah ada sesuatu yang mengintai dari dalam gelap. Bang Pian berjalan paling depan, diikuti oleh Bang Pendi, Bang Boim, Bang Aris, dan juga Darman yang tampak ragu-ragu melangkah masuk. Pintu rumah masih dalam kondisi terkunci, dan Darman pun memberikan kunci itu kepada Bang Pian. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap tubuh mereka.
udara di dalam rumah terasa lebih berat. Bang Pian berjalan perlahan. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan yang terlihat biasa saja. Udah cakep begini, masih ada aja yang nungguin di rumah, ujar Bang Pian sambil terus mengedarkan pandangannya. Rumah yang baru direnovasi total itu memang terlihat biasa saja. Bahkan terlihat sangat nyaman untuk menjadi tempat tinggal. Darman yang juga berpikiran seperti itu tidak menyangka jika dia harus mengalami hal-hal aneh dan menyeramkan di rumah itu. Bikinin kopi dulu, Man. Kita tongkrongan aja di sini. Coba, berani nggak keluar to the meet, ujar Bang Pian yang membuat mereka semua menggelengkan kepalanya. Lah, kita kemari cuma ngopi doang, Yan, tanya Bang Boim penasaran. Dah, tenang aja. Entar juga ada petunjuk horornya. Kagak sabaran amat lu. Kayak berani aja, balas Bang Pian yang langsung berjalan ke arah dapur. Di dapur rumah itu, Darman mulai menyiapkan kopi yang sebelumnya telah dibeli oleh Bang Pian. Meskipun tangannya sedikit gemetar, tapi dia terus berusaha untuk tetap tenang. Sementara itu, Bang Pian terus menelusuri dapur yang terlihat masih bersih dan rapi itu. Dia tidak merasakan adanya tanda-tanda kehadiran dari makhluk tak kasat mata. Namun, udara dingin yang mengelilingi mereka masih terasa tak wajar. Ketika air mulai mendidih di atas kompor, suasana mendadak berubah. Semua lampu di rumah itu berkedip-kedip sebelum akhirnya padam seketika. Darman yang sedang mengaduk kopi tiba-tiba berhenti karena bulu kuduknya tiba-tiba juga meremang. Tak lama setelah itu, dari sebuah kamar yang ada di rumah itu mulai terdengar suara berderak seperti kayu yang diinjak. Semakin lama, terdengar semakin mendekat ke arah dapur. Mendengar keanehan itu, Bang Pian hanya tersenyum tipis lalu melangkah keluar dari dapur dengan tenang. Sementara Darman mengikuti di belakangnya. Bang Pendi, Boim, dan juga Bang Aris yang tengah duduk di ruang tamu langsung memanggil-manggil Bang Pian. Mereka bertiga sepertinya sudah merasakan keanehan yang terjadi di rumah itu. Tak lama setelahnya, tiba-tiba suara langkah itu berhenti, digantikan dengan suara nafas berat dari sudut ruangan. Semua yang ada di sana langsung terdiam, merasakan hawa dingin yang semakin menyesakkan. Bang Boim menelan ludah, sementara Bang Aris pun mulai merapatkan duduknya ke arah Bang Pendi. Dalam keheningan yang mencekam itu, kembali terdengar suara pintu terbuka dari salah satu kamar. Pintu itu terbuka sendiri, kemudian mengeluarkan suara decitan panjang yang memecah keheningan. Dan tak lama kemudian, pintu itu tertutup sendiri dengan kencang, hingga menimbulkan suara yang tentunya membuat mereka semua terkejut dibuatnya. Suara pintu yang seolah dibanting dengan sangat kencang itu menggema di seluruh ruangan. Dan itu menegaskan jika memang ada sesuatu yang tidak terlihat di sana. Hawa dingin semakin menusuk, membuat nafas menjadi semakin berat. Darman merasakan lututnya melemas, sementara yang lainnya saling berpandangan, mencoba menahan ketakutan yang mulai merayap. Bang Pian tetap berdiri tegap di ruang tengah. Matanya menelusuri setiap sudut, mencari asal gangguan yang masih terus berlanjut. Tiba-tiba, di sudut ruangan yang remang-remang, bayangan hitam mulai terlihat. Samar-samar, bayangan itu membentuk sosok yang berdiri kaku. Matanya merah menyala, terus menatap ke arah mereka, dan mulai memancarkan aura mengancam. Sekejap kemudian, suara gesekan seperti kuku yang menggores dinding mulai terdengar jelas, diikuti suara lirih yang menyerupai desahan. Suara itu menggema di sekeliling mereka, menciptakan suasana yang semakin menakutkan. Bang Boim yang sedari tadi berusaha tetap tenang, kini mulai menggenggam erat ujung bajunya sendiri. Sementara Bang Aris tanpa sadar memundurkan tubuhnya hingga menempel ke dinding. Tiba-tiba, lampu-lampu di rumah itu kembali menyala, menciptakan bayangan aneh di tembok yang terus bergerak-gerak seakan hidup. Dari arah kamar yang pintunya terbuka, kini terdengar suara ketukan pelan. Ritmenya tak beraturan, seperti seseorang yang mencoba menarik perhatian. Namun, belum ada yang sempat bereaksi. Ketukan itu berubah menjadi dentuman keras, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dengan paksa. Angin dingin bertiup semakin kencang, membuat pintu dan jendela bergetar hebat. Perabotan di rumah mulai bergeser perlahan, menciptakan suara gesekan yang menyayat keheningan. Darman kini semakin pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tubuhnya gemetar hebat, tapi tak mampu bergerak sedikit pun. Sementara itu, Bang Pian masih tetap berdiri tegap, tatapannya tajam, bersiap menghadapi apapun yang akan muncul. Lalu, dari dalam kamar itu terdengar suara seretan panjang, seakan sesuatu tengah bergerak mendekati pintu.
Kemudian, dengan satu hentakan kuat, pintu itu terbuka lebar. Nampak sebuah kegelapan pekat yang terasa seperti menghisap cahaya di sekitarnya. Seketika, udara di rumah berubah semakin dingin, dan keheningan yang hadir jauh lebih terasa menegangkan dari sebelumnya. Mereka semua menahan nafas, menunggu apa yang terjadi. "Oh, lu tinggal di kamar itu," gumam Bang Pian, yang kemudian berjalan ke arah kamar itu, lalu masuk ke dalamnya. Melihat itu, mereka semua hanya menggelengkan kepala. Mereka tidak membayangkan apa yang akan ditemui oleh Bang Pian di dalam kamar itu. Dan belum selesai dengannya, tiba-tiba saja dari arah dapur terdengar suara tawa melengking yang membuat nyali mereka semua runtuh seketika. Suara itu terdengar sangat jelas, seperti suara tawa perempuan. Suara tawa yang melengking tinggi menggema di setiap sudut rumah. Bang Pendi, Bang Boim, Bang Aris, dan Darman membeku di tempat, saling pandang dengan wajah pucat. Darman merasakan lututnya kian melemas. Keringat dingin kini mengalir di pelipisnya. Dia tahu rumah ini memang angker, tetapi belum pernah dia mendengar suara setegas dan semengerikan ini sebelumnya. Nafasnya tersenggal, ingin berlari keluar, tapi tubuhnya terasa kaku. Bang Boim tanpa sadar menggenggam lengan Bang Pendi, sementara Bang Aris mulai melirik ke arah pintu depan, berpikir untuk segera pergi. Namun, sebelum mereka semua sempat bergerak, suara tawa itu berubah menjadi isak tangis yang terdengar sangat pilu, menyerupai tangisan seorang perempuan yang tengah meratapi kesedihan. Dari arah dapur, tirai yang menutup jendela itu tiba-tiba berkibar sendiri, padahal tak ada angin. Pintu lemari kayu terbuka perlahan, mulai berderit menyeramkan. Sesuatu seperti bayangan hitam samar terlihat berdiri di dekat pintu dapur. Tubuhnya tinggi, dengan rambut panjang, menutupi sebagian wajahnya. Dari ruang tamu, Bang Pendi dan lainnya mulai panik. Suara isak tangis itu kini berubah menjadi bisikan-bisikan yang berputar di sekeliling mereka. Kata-kata yang tak jelas mulai terdengar, seolah ada banyak suara yang berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Dan tanpa peringatan, lampu yang sempat padam itu kembali menyala, kini lebih terang dari sebelumnya, menerangi seluruh rumah. Isakan itu hilang, dan semua suara lenyap. Hanya suara nafas mereka yang masih memburu. Darman pun menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Tapi sebelum dia sempat membuka mulut, pintu tempat kamar Bang Pian masuk tiba-tiba terbuka, dan Bang Pian pun keluar dengan ekspresi yang sulit ditebak. Udah yuk, kita pulang," ucap Bang Boim dengan tubuh gemetar. "Lah, pulang gimana? Ono kopi, siapa yang mau minum? Emangnya demi doyan kopi?" balas Bang Pian yang membuat mereka menggelengkan kepalanya. "Dasar pawang demit lu, kita-kita aja hampir pingsan di sini. Lu mah enak, udah akrab sama setan-setan gituan," balas Bang Pendi yang terlihat kesal. "Hehehe, muka lu pada pucat bener, kayak kurang makan sayur bayem lu," ucap Bang Pian meledek mereka semua. "Bodoh amat lah, gua pulang duluan," seru Bang Aris yang sudah tak ingin berlama-lama di rumah itu. "Lu pulang dah, tapi kalau ada yang ngikutin lu sampai rumah, gua kagak tanggung jawab ya." Hehehe, balas Bang Pian sambil tertawa, lalu duduk di kursi sofa yang ada di ruang tamu rumah itu. "Oh lah dasar bocah geblek, sempet-sempetnya dia bercanda. Orang kita pada ketakutan gini." "Udah, lu pada tenang dulu dah, semua udah aman. Alhamdulillah, yang nunggu rumah ini mau gua pindahin," ucap Bang Pian yang membuat mereka semua terkejut mendengarnya. "Kalau ngomong yang bener Dayan, soal beginian jangan dibuat bercandaan," ucap Bang Aris yang belum mempercayai apa yang dikatakan oleh Bang Pian. "Ya, masa gua bohong sih? Demi dah, itu genderuwo yang ada di kamar udah gua pindah. Ama si genit yang ada di dapur juga udah gue cariin kos-kosan," balas Bang Pian yang kembali membuat mereka semua kesal. "Udah man, sono lanjutin bikin kopi biar ditemenin Pendi tuh. Kalau udah ada kopi, ntar gue ceritain dah soal sosok yang udah lama tinggal di sini," imbuh Bang Pian dengan santainya. Darman dan Bang Pendi masih menatap Bang Pian dengan penuh rasa penasaran. Tetapi akhirnya mereka beranjak ke dapur untuk melanjutkan membuat kopi. Tangan Darman sedikit gemetar ketika menuangkan air panas ke dalam cangkir, sementara pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian barusan. Sementara itu, Bang Boim dan Mas Aris pun tetap duduk di ruang tamu. Sesekali mereka berdua melirik ke arah kamar dan dapur, seolah takut akan ada sesuatu yang tiba-tiba muncul lagi.
Meskipun Bang Pian sudah mengatakan jika semuanya aman, bayangan akan suara tawa melengking dan sosok hitam yang ada di ruang itu masih terngiang jelas di kepala mereka. Tak lama kemudian, Darman kembali dengan nampan berisi beberapa cangkir, yang tentunya sudah berisi kopi. Aroma pahitnya sedikit menenangkan suasana yang masih terasa tegang. Mereka semua duduk melingkar, sementara Bang Pian menyeruput kopinya dengan santai, seolah apa yang baru saja terjadi adalah hal biasa baginya. Setelah meletakkan cangkir, Bang Pian menarik nafas dalam, lalu mulai bercerita. Jadi gini, rumah ini udah lama dihuni sama dua makhluk itu. Yang satu si Gendruwo, yang udah ada di sini dari zaman dulu. Dia bukan penghuni asli rumah ini, tapi dulunya dia ikut sama salah satu pemilik rumah. Pas rumah ini kosong, dia betah, dia nggak mau pergi. Jadinya ya, dia numpang tinggal di kamar itu. Bang Pian menggeserkan duduknya dan menatap temannya satu persatu sebelum melanjutkan ceritanya dengan nada yang lebih serius. Nah, Gendruwo itu bukan sembarang Gendruwo Pen. Dia bukan makhluk liar yang asal muncul dari hutan atau tempat angker. Awalnya, dia itu adalah peliharaan atau pendamping dari pemilik rumah sebelumnya. Mungkin si pemilik rumah dulu itu pernah punya perjanjian atau ikatan sama makhluk itu. Nggak tahu buat jaga rumah atau keperluan lainnya. Maksudnya, kayak pesugihan gitu Yan? Tanya Bang Pendi. Bisa jadi, biasanya makhluk kayak gini itu suka ikut sama manusia yang sering berhubungan nama dunia gaib. Tapi setelah pemilik rumah pergi atau meninggal, makhluk itu jadi nggak punya tempat buat pulang. Ya akhirnya dia netep di sini, nungguin rumah kosong ini tanpa ada yang bisa ngasih arahan lagi. Ucap Bang Pian sambil mengepulkan asap rokok kreteknya. Darman mulai merasa merinding. Dia mengingat kembali malam-malam saat merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kamar. Gendruwo ini gedeman, badannya hitam legam, bulunya tebal, matanya merah menyala kayak bara api. Biasanya dia diam aja di pojokan kamar, suka ngeliatin siapa aja yang masuk ke sono. Awalnya mungkin dia nggak ganggu, cuma sekedar ngeliatin. Tapi makin lama dia kan ngerasa kalau rumah ini tempat tinggalnya. Jadi setiap ada orang yang tinggal di sini, dia bakal nunjukin tuh keberadaannya. Makanya Darman sering diganggu ya Yan. Kayak pas tidur, tiba-tiba ada yang peluk atau ada yang nindihin, sahut Bang Boim yang terlihat mulai tenang. Bisa jadi itu bentuk komunikasi dari dia si Im. Gendruwo juga nggak selalu berniat jahat, tapi mereka punya kebiasaan aneh. Mereka suka ngelakuin hal-hal yang menurut mereka biasa, tapi buat manusia itu serem. Iya Bang, pas malam Jumat itu saya ngerasa kayak ada yang peluk dari belakang. Tangannya besar, dingin, terus saya susah gerak. Itu tandanya dia makin nyaman sama lu Man. Kayaknya dia sayang banget tuh sama lu, balas Bang Pian yang membuat Darman bergidik ngeri, sementara yang lain tertawa. Mendengar itu, Darman langsung terlihat pucat. Dia merasa masih trauma akan kejadian aneh yang telah menimpanya. Tenang Man, dia udah gua pindahin. Dia sekarang udah gua arahin ke tempat lain yang lebih cocok buat dia. Jadi dia nggak bakal gangguin lu lagi, ucap Bang Pian sambil menempuk pundak Darman. Yan, ngomong-ngomong, lu pindahin kemana itu si Gogon? Tanya Bang Pendi penasaran. Ke rumah lu Pen, biar bisa jadi temen curhat bokap lu. Ucap Bang Pian yang membuat Bang Pendi kesal, namun membuat yang lain tertawa. Yang jelas, kalau ada rumah kosong yang udah lama nggak ditempatin, biasanya emang ada aja makhluk-makhluk kayak gini yang numpang tinggal. Kadang mereka cuma diem, tapi kalau mereka udah ngerasa rumah itu bagian dari mereka, siapapun yang masuk pasti bakal diganggu. Mereka semua terdiam mendengar penjelasan itu. Kini mereka paham kenapa rumah ini terasa begitu berat dan menyeramkan selama ini. Untung saja Bang Pian turun tangan sebelum keadaan semakin parah. Nah, kalau ada yang ketawa sambil nangis di dapur, itu makhluk dari mana Yan? Bang Pian menghela nafas sebelum melanjutkan ceritanya. Wajahnya yang santai kini terlihat lebih serius. Kalau yang di dapur itu tadi, itu lain cerita Im. Kalau yang di kamar itu cuma numpang tinggal. Nah, kalau yang perempuan ini lain. Dia terjebak di rumah ini bukan karena keinginannya sendiri. Bang Boim dan yang lainnya pun hanya menelan ludah menunggu Bang Pian melanjutkan ceritanya. Dulu,
kurang lebih mungkin belasan tahun yang lalu, ada satu kecelakaan di pertigaan dekat rumah ini. Korbannya cewek, masih umurnya belasan lah. Nah malam itu, katanya dia lagi jalan kaki pulang dari warung, terus ditabrak sama pengendara yang ugal-ugalan. Kayaknya lagi mabuk juga tuh orang. Si penabrak itu panik. Nah bukannya nolongin si korban, dia malah nyeret tubuh perempuan itu ke rumah ini. Waktu itu rumah ini masih kosong, jadi mungkin dia pikir tempat ini aman buat nyembunyiin korbannya sementara. Gila, jadi dia mati di rumah ini dong? Iya Pen, katanya sih pas dibawa ke sini dia masih hidup, tapi kondisinya udah parah banget. Luka-lukanya banyak, dia udah gak bisa ngomong, cuman bisa ngeluarin suara lirih kayak orang minta tolong. Tapi orang yang nabrak itu gak berani bawa dia ke rumah sakit, takut ketahuan. Akhirnya ditinggalin dah begitu aja di rumah ini, sampai akhirnya dia gak kuat dan meninggal sendirian di situ. Astaga, tega banget dah tuh orang. Berarti arwahnya gentayangan karena dia nggak tenang dong Yan. Itulah sebabnya dia sering nangis atau kadang ketawa kayak kuntilanak. Nangis itu karena dia masih merasakan kesakitan dan juga kesedihan sebelum meninggal. Ketawa mungkin karena ada sisa-sisa keputusasaan di dalam dirinya. Kadang makhluk yang meninggal tragis gitu, antara tangis dan ketawa, seolah-olah mereka masih bingung kenapa mereka ada di kondisi itu. Jawab Bang Pian sambil menganggukkan kepalanya lagi. Darman langsung teringat ketika malam-malam saat mendengar suara tangisan di dapur, yang kemudian berubah menjadi suara tawa melengking. Saat itu, dia pikir kalau dirinya hanya halusinasi. Namun kini, setelah mendengar cerita Bang Pian, semua terasa masuk akal. Kadang, dia muncul sekilas di cermin atau bayangan, biasanya dengan wajah pucat, mata kosong. Kadang-kadang juga penuh darah. Kalau lagi parah, dia bisa muncul di pojokan ruangan, duduk sambil nunduk, terus ngeluarin suara lirih minta tolong. Bener tuh Yan, soalnya emang sering ada yang ngeliat dia. Tapi kan orang-orang taunya dia kuntilanak aja, ucap Bang Aris yang membenarkan apa yang diceritakan oleh Bang Pian. Iya Bang, saya juga pernah ngeliat, pernah ngerasa kayak ada yang berdiri di belakang saya pas lagi cuci piring. Lah pas nengok, bayangan di lantai kayak ada orang lain di belakang saya, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, itu dia Man. Dia memang nggak berniat nyakitin siapa-siapa. Dia cuma tersesat, masih terjebak dalam rasa sakitnya sendiri. Tapi tenang, gue udah bantuin dia kok. Udah gue bimbing buat pergi dari sini. Semoga aja dia bisa tenang sekarang. Mereka semua terdiam, meresapi kisah tragis yang baru saja mereka dengar. Malam itu, meski suasana masih mencekam, mereka merasa sedikit lebih lega. Rumah itu kini tak lagi dihuni oleh makhluk-makhluk yang sebelumnya bersemayam di dalamnya. Namun, kisah mereka akan selalu menjadi bagian dari tempat itu sebagai pengingat bahwa ada kejadian kelam yang pernah terjadi di sana. Sejak kejadian malam itu, Darman merasa ada yang berubah. Rumah yang dulu terasa berat dan menyesakan, kini jauh lebih nyaman. Tak ada lagi suara tangisan di dapur atau pintu yang terbuka sendiri. Malam-malamnya juga terasa lebih tenang. Meskipun kadang dia masih merasa seperti diawasi, bukan oleh sesuatu yang mengerikan, tapi lebih seperti kehadiran yang mengamati dalam diam. Darman tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Dia membersihkan setiap sudut rumah, memastikan tak ada debu yang menumpuk di perabotan yang lama tidak tersentuh. Jika ada kerusakan kecil, dia segera memperbaikinya. Bahkan, dia juga mulai menata ulang taman depan dan juga belakang rumah, menanam bunga-bunga baru, biar tempat itu terlihat lebih hidup. Setiap pagi, dia menyiram tanaman dengan penuh perhatian, seolah-olah ingin menghilangkan sisa-sisa keangkeran yang dulu menyelimuti rumah itu. Terkadang, dia mencangkul tanah atau memangkas dahan yang sudah mulai kering. Dia teringat kejadian malam itu, suara langkah misterius, pintu yang terbuka sendiri, hingga tawa melengking yang membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, Darman tak lagi merasa takut. Dia yakin bahwa apapun yang pernah ada di rumah ini sudah pergi. Sementara itu, Bang Boim, Bang Aris, bersama dengan beberapa temannya juga sering bermain ke rumah itu. Dan hari-hari Darman pun tak lagi sepi, karena dia memiliki banyak teman di sana. Sekian cerita yang bisa Bang Ben sampaikan. Mau percaya atau tidak, itu kembali ke keyakinan kita masing-masing. Tapi yang jelas, hal gaib itu memang benar adanya, dan kita sudah sewajibnya mengimaninya. Silahkan ambil apapun pesan yang ada di dalam cerita ini. Dan juga jangan takut
kepada mereka yang tidak terlihat. Karena kita sebagai manusia memiliki derajat yang paling tinggi dari semua makhluknya. Sekian cerita yang bisa Bang Pet sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.